Berbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Cintua Nyonya Raja Gugu, Esther Borulumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame Borumar Paung dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa Sorgawi. Kami bersyukur, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Engkau melindungi kami, menyertai, memelihara, dan menolong kami sampai pada pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, juga berkat baru setiap pagi. Karena itu kami patut bersyukur memuji Engkau Tuhan. Sertai kami Bapa pada hari ini, agar dapat hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, mau mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat kami mengerti kehendak-Mu, merenungkannya dan melakukannya pada hari ini, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, agar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 2 ayat 8 sampai Yehezkiel 3 ayat 11. Yehezkiel 2 ayat 8 sampai Yehezkiel 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kamu pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah,
tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Dan sebagai ayat pembimbing kita di pagi hari ini adalah Yeskiel 3 ayat 11. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini yang menjadi judul renungan Salum hari ini adalah Katakan firman Tuhan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Katakan firman Tuhan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan di pembuangan, penuh kesulitan, penderitaan, namun juga hati yang tegar tengkuk suka memberontak, mampukah kita menghadapi keadaan yang demikian? Sulit, susah, tidak berpengharapan. Sudah jauh berpaling dari Tuhan. Namun, Tuhan masih sayang kepada bangsa ini. Tuhan peduli. Dia memanggil siapa yang dapat diutusnya dan memberi tugas-tugas yang disampaikan Tuhan kepadanya. Tugas ini sangat berat dan perlu keberanian ekstra. Walaupun kepada sesama umat Tuhan, satu bangsa sendiri, bukanlah hal yang mudah. Sedangkan untuk keluarga sendiri sudah berat menyampaikannya, apalagi memperkatakan firman Tuhan. Mereka mengatakan, sok-sok menasihati. Emangnya kau siapa? Lihat dirimu sendiri, apa tujuanmu? Beraninya kau menyampaikan firman kepadaku. Gak tahu diri. Namun, di sisi lain nas kita hari ini menguatkan kita untuk mengatakan firman Tuhan kepada saudara kita, umat Tuhan. Mereka mau mendengar maupun tidak. Untuk tugas ini kita perlu pembekalan, kekuatan mental, kesiapan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan harus disampaikan. Terlebih di masa sulit seperti sekarang ini. Oleh karena semakin merebaknya virus COVID-19 ini, kita perlu saling sharing, mendoakan, dan saling mendukung. Perlu saling memperkatakan firman Tuhan untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman dan penderitaan. Sahabat pendengar RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, namun terkenal juga sebagai bangsa yang tegar tengkuk, berkepala batu dan bertegar hati. Disebut kaum pemberontak karena memberontak melawan Tuhan. Dapat kita baca di ayat 3. Maka terbuanglah mereka ke Babel. Walaupun mereka berada di pembuangan, mengalami penderitaan, kesusahan, ketidaknyamanan, mereka tetap tidak mau bertobat, terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Mereka hidup benar-benar melupakan Tuhan, menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah Allah orang yang di sekitarnya. Mereka mudah tergoda, diombang-ambingkan. Namun, Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Tuhan melihat penderitaan bangsa ini, keluh kesah mereka. Tuhan lalu memanggil Imam Yesekiel untuk diutus kepada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Seperti nas kita ini. Mari pergi dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, begini firman Tuhan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Tuhan sudah benar-benar melihat bangsa umat pilihannya maunya berpaling kepadanya untuk mengakhiri hukum Tuhan agar mereka menyadari kesalahan mereka. Karena Tuhan melihat bangsa ini keras kepala, berkepala batu, bertegar hati, supaya mereka ini mempunyai pengharapan, supaya mendapatkan keselamatan. Tuhan mempersiapkan Imam Yesekiel untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa yang tegar tengkuk ini, dengan menyuruh Imam Yesekiel seperti di ayat 19 firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka kubuka mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Tuhan memberi kekuatan dan semangat kepada Yesekiel untuk memperkatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel ini dengan memakan gulungan kitab yang rasanya manis seperti madu dalam mulut, untuk meneguhkan, menguatkan, memampukan dengan membajakan semangatnya yang keras seperti intan, yang lebih keras dari batu, agar keteguhan hatinya. Dapat kita baca di ayat 8 dan 9. Yesekiel menyampaikan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, baik mereka mau menerima maupun tidak. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, saat sekarang ini Tuhan Yesus memanggil kita semua umat-Nya, terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus, memperkatakan firman-Nya, menyampaikannya. Dan Tuhan memilih kita sebagai apapun tugas kita. Karena cara Tuhan memanggil anak-anak-Nya untuk diutusnya berbeda-beda. Ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai evangelis, bibelfro, diakonis, majelis, jemaat, bahkan juga pekabar Injil. Semuanya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan, memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya. Sampaikanlah firman Tuhan, baik mereka mau menerima, mendengar maupun tidak. Tugas kita menyampaikan firman-Nya, yang menjadikannya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Kita diperintahkan Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampaikanlah, perkatakanlah, tuturkanlah. Di tengah keluarga, di masyarakat, di tempat kita bekerja, dan Tuhan memberi kita pembekalan, kekuatan, keberanian melalui Roh Kudus-Nya untuk melakukan tugas ini. Dan Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 19 ayat 20. Terlebih di masa sulit sekarang ini, oleh karena wabah virus corona COVID-19 ini yang sudah melanda dunia. Di saat seperti ini,
tugas kita lah memperkatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan dan saling mendukung dalam doa, menolong, meringankan beban penderitaan, kesusahan, keresahan pada hari-hari yang sulit. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus menyuruh umat-Nya atau memilih kita memberitakan firman-Nya, Tuhan juga yang memperlengkapi kita dan memampukan kita seperti kepada Yeskiel. Yang kedua, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus hendaknya selalu memperkatakan firman Tuhan, baik mereka terima maupun tidak, karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, walaupun terwujudnya lama. Yang ketiga, dengarlah panggilan Tuhan, jangan keraskan hatimu, sampaikanlah firman Tuhan, perkatakanlah, tuturkanlah. Yang keempat, dalam masa sulit sekarang ini, karena virus corona yang belum juga berakhir, yang telah banyak menyengsarakan manusia, banyak yang kehilangan orang yang dikasihinya, hendaknya kita semakin peka, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan rajin mendengar firman-Nya. Tetaplah berdoa, juga selalu mengikuti protokol kesehatan. Sebagai penutup, mari kita menyampaikan, memperkatakan firman Tuhan dan menuturkannya seperti nyanyian Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kidung Jemaat 427 ayat 1. Ku suka menuturkan. Kita bersama-sama menyanyikannya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari tugas kita memperkatakan, menuturkan firman Tuhan kepada mereka, baik mendengar maupun tidak. Sampaikanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, Allah pengasih, atas sapaan firman-Mu bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami, umat-Mu yang mendengarkannya di pagi ini. Karena kami orang Kristen umat-Mu, Tuhan Yesus, Kau panggil untuk memperkatakan firman-Mu, menyampaikannya kepada saudara kami, teman kami, baik mereka mau mendengar maupun tidak. Karena firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu yang kudus, sahabat pendengar RPK dimanapun berada. Terlebih di masa sulit sekarang ini, oleh karena merebaknya virus corona COVID-19 ini. Lindungi kami semua Tuhan. Jauhkan dari segala yang tidak baik, sakit, penyakit. Namun tetaplah dalam naungan-Mu kami Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami, beri berkat rezeki, cukupkan apa yang perlu. Serta teguhkanlah iman percaya kami padamu, agar tetap taat dan setia padamu. Yang sakit lain maupun oleh karena virus corona, lawatlah mereka Tuhan, jamahlah dan berkatilah pengobatan yang mereka dapatkan, agar dapat cepat kembali sehat oleh kasih-Mu Tuhan,
juga para dokter, relawan, perawat yang bekerja di garda terdepan, agar mereka tetap sehat dan kuat menjalankan tugasnya. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka. Yang berduka, Tuhan Yesus, hiburkanlah dan kuatkan, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Yang bergumul oleh karena kesulitan ekonomi, keuangan, anak, keluarga, pekerjaan, imam percaya, tolong Tuhan Yesus, kuatkan mereka, beri jalan keluar agar mereka menang bersamamu, mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami bangsa Indonesia ini Tuhan, agar terlepas dari segala mara bahaya, terlebih virus corona COVID-19 yang semakin merebak ini, agar segera berlalu. Mampukan pemerintahan kami untuk mengatasinya, juga mempercepat pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bawakan kehadirat-Mu Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai kepada RW dan RT, agar Tuhan berikan kesatuan hati, keinginan untuk membuat yang terbaik bagi negara kami ini, dan rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan negeri tercinta ini Tuhan, serta takut akan Engkau, agar mengambil keputusan yang benar dan tepat, serta menghasilkan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati Tuhan, beri damai sejahtera bagi bangsa kami ini, agar hidup dalam kebenaran, saling menghormati, saling mengasihi, agar berkat Tuhan mengalir menyinari bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati Radio Pelita Kasih dengan seluruh personilnya, agar tetap sehat dan semakin maju jaya, dan tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan gereja-Mu dimanapun berada, agar tetap berdiri kokoh memberitakan firman-Mu, juga para pekabar Injil, pembawa firman, agar bertambah-tambah orang yang menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Berkati gereja-Mu dimanapun berada, gereja-Mu HKBP, khususnya HKBP Kernolong beserta seluruh pendeta, majelis, jemaat, dengan berkat khusus-Mu Tuhan, agar tetap sehati sepikir, penuh cinta kasih Kristus dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, ampuni dosa kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya Tuhan hadir, mendengar dan menjawab doa kami ini, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terimalah doa kami ini yang kurang sempurna, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berpujilah nama-Mu Tuhan Bapa yang baik, kekal selama-lamanya. Amin. Sai
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu JDH Silitonga, Rame Borumar Paung, dengan nomor telepon 0822 1160 8600. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, terbit per 2 bulan, untuk sementara pendistribusian secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bagi yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM Mikro Darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, ibadah dilaksanakan secara online atau live streaming dan dapat diikuti di kanal YouTube HKBP Kernolong pada jam 9.30 WIB. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulia Nababan STH, dan Bibelfro Juliani Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Tampo Bolon, Hot Matiur Borumanurung, dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar kita senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.